Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Latifah Anof dengan NIM 2411033, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas Aswaja ke-9. Apa yang dimaksud dengan mazhab dan jelaskan hukum bermazhab bagi orang awam, bagi mujtahid dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Pengertian mazhab. Mazhab adalah pendapat atau metode istibat atau pengambilan hukum yang disusun oleh seorang imam mujtahid dalam memahami dalil-dalil syariat. Mazhab juga bisa merujuk pada kumpulan ajaran fikih dari seorang imam besar seperti Imam Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal yang diikuti oleh para pengikutnya. Hukum bermazhab bagi orang awam. Orang awam adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad dan tidak mampu memahami dalil syariat secara langsung. Hukumnya adalah wajib bermazhab atau bertaklid kepada imam mujtahid. Alasannya, karena orang awam tidak mampu menggali hukum sendiri dari Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, "Tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya." Quran Surah An-Nahl ayat 43. Cara bermazhab. Yang pertama, mengikuti satu mazhab secara konsisten. Misalnya mazhab Syafi'i. Boleh mengikuti mazhab lain dalam keadaan tertentu. Misalnya, ada kemudahan atau maslahat dengan syarat tidak mencampur adukkan pendapat secara sembarangan. Kesimpulannya, bagi orang awam, hukum bermazhab adalah wajib karena tidak mampu memahami dalil secara langsung dan membutuhkan bimbingan dari ulama. Mengikuti mazhab menjaga kejelasan, keteraturan, dan keselamatan dalam menjalankan syariat. Hukum bermazhab bagi mujtahid. Bagi seorang mujtahid, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk menggali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis dengan kaidah usul fikih, maka hukum bermazhab adalah tidak wajib, bahkan tidak boleh bertaklid kepada mazhab lain. Penjelasannya, yang pertama, mujtahid wajib berijtihad sendiri karena ia memiliki alat untuk memahami dalil secara langsung. Ia bertanggung jawab untuk mencari kebenaran hukum sesuai kemampuan ilmunya. Yang kedua, jika ia mengikuti mazhab lain tanpa ijtihad, hukumnya haram karena ia meninggalkan kemampuan ijtihad yang diberikan Allah. Ia tidak boleh mengikuti pendapat orang lain tanpa dalil jika ia bisa memahami dalilnya sendiri. Selanjutnya, bagi ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Hukum bermazhab bagi ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Ulama yang belum mencapai derajat mujtahid disebut juga dengan mujtahid muqayyad terbatas atau ulama mutafaqih yang mendalami fikih tapi belum mampu berijtihad secara penuh. Hukumnya wajib bermazhab atau bertaklid kepada mujtahid, tetapi ia boleh melakukan tarjih atau menilai pendapat paling kuat di antara pendapat mazhab jika memiliki ilmu usul fikih dan alat tarjih. Penjelasannya, ulama seperti ini tidak boleh berijtihad mutlak karena belum memiliki semua syarat ijtihad. Yang kedua, ia boleh membandingkan pendapat antara mazhab, memilih yang paling kuat menurut dalil, selama ia menguasai ilmu alat seperti bahasa Arab, usul fikih, qawaid fikih. Yang ketiga, ia tetap harus merujuk kepada mazhab mujtahid tapi tidak wajib terikat mutlak pada satu mazhab dalam semua masalah. Contohnya,
Seorang ustadz atau kiai yang memahami fikih dan usul fikih boleh berkata, dalam masalah ini, pendapat mazhab Hanafi lebih kuat berdasarkan dalil hadis ini. Tetapi, ia tidak membuat hukum sendiri dari nol seperti mujtahid mutlak. Kesimpulannya, bagi ulama yang belum mencapai derajat mujtahid, wajib bermazhab tetapi boleh memilih pendapat paling kuat antar mazhab jika punya kemampuan tarjih. Ia tidak boleh berijtihad penuh tapi juga tidak terikat sepenuhnya seperti orang awam. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus mengikuti mazhab al-arba'ah bukan mazhab selainnya? Mengikuti mazhab selain mazhab arba'ah Islam saat ini hukumnya tidak boleh. Setidaknya ada beberapa alasan tentang ketidakbolehannya, di antaranya adalah yang pertama, pada saat ini tidak sanad yang bersambung yang dapat dipertanggungjawabkan kepada selain mazhab arba'ah. Hal ini berbeda dengan mazhab arba'ah sanadnya mutasil dan diriwayatkan dari para ulama hingga kepada para imam mazhab. Hal ini sebagaimana penjelasan Abdurrahman Ba'alwi di dalam kitabnya yang berjudul Buqyah al-Mustarsyidin, yaitu Ibnu Salah meriwayatkan ijma' bahwasanya tidak boleh taklid kepada selain mazhab arba'ah walaupun hanya sekedar diamalkan untuk diri sendiri, lebih-lebih masalah gada dan fatwa. Hal ini karena pendapat selain mereka tidak ada sanadnya hingga tidak dapat dipastikan penisbatannya kepada para imamnya, sehingga tidak aman dari distorsi. Contohnya, seperti mazhab Zaidiyah yang dinisabkan kepada Imam Zaid bin Ali bin Al-Husain, cucu Rasulullah SAW. Walaupun beliau adalah imam dan tokoh besar dalam memberi petunjuk, akan tetapi para pengikutnya seringkali menisabkan Imam Zaid orang yang gegampang. Hal ini karena tidak adanya perhatian mereka dalam menyeleksi mazhabnya. Berbeda dengan mazhab 4, para ulamanya mencurahkan jiwanya dalam menyeleksi pendapat-pendapatnya dan memastikan mana pendapat yang benar dari imam dan mana yang tidak. Hal ini menjadikannya aman dari distorsi, bahkan pendapat yang kuat dan yang lemah pun dapat diketahui. 2. Pendapat yang dinisbahkan kepada selain mazhab arba'ah tidak mundabit atau batasan-batasannya tidak dijelaskan. Artinya, tidak dapat diketahui apakah pendapat yang dinisbahkan kepada mereka adalah mutlak tanpa syarat ataukah harus disertai syarat, atau apakah pendapat itu umum bagi semua orang dan semua kondisi, ataukah hanya khusus bagi orang-orang tertentu dan dalam kondisi tertentu saja. Berbeda dengan pendapat mazahib arba'ah yang para pengikutnya meriwayatkan dengan jelas seluruh syarat-syarat pendapat imam dan merinci antara umum dan khususnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Haytami di dalam fatwanya, yaitu beliau rahimahullah ditanya apakah boleh bertaklid kepada sahabat Rasulullah dan apa dalilnya. Beliau menjawab, Imam Haramain meriwayatkan dari para ulama ahli tahqiq bahwasanya bagi seorang awam tidak boleh melakukannya sebab pendapat mereka tidak dapat dipastikan penisbatannya. Riwayatnya tidak kuat karena pendapat-pendapat mereka tidak terbukukan dan terseleksi.
sehingga tidak dapat dipastikan mana pendapat yang benar-benar dari imam dan mana yang tidak. Ibnu Salah mantap dengan ketidakbolehan ini. Sebagaimana ketidakbolehan mengikuti sahabat, tidak boleh juga mengikuti mazhab tabi'in dan selainnya yang sama-sama pendapatnya tidak terbukukan. Taklid hanya boleh kepada salah satu dari mazhab arba'ah, sebab mazhab mereka tersebar dengan jelas mutlak muqayyadnya, umum taksisnya berbeda dengan selainnya. Dari pemaparan para ulama yang telah kami sampaikan, setidaknya kita dapat menyimpulkan bahwasanya seandainya ada pendapat sahabat atau mazhab selain mazhab arba'ah yang dapat dipastikan penisbatannya dan dapat diketahui secara pasti batasan-batasannya, maka boleh pendapatnya diikuti. Soal yang ketiga, sebutkan sumber hukum menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Fondasi hukum yang kuat yang didasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, Istihsan, Urf, dan pendapat sahabat. Dalam fiqh Maliki, metode penarikan hukum atau istinbat menggunakan beberapa sumber dan metode, di antaranya Al-Quran, As-Sunnah, hadis, Ijma, konsensus ulama, Qiyas, dan beberapa sumber lain yang unik seperti amal ahlul Madinah, maslahah mursalah, istihsan, sat az-zari'ah, dan urf. Imam Syafi'i menggunakan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, dan istidlal dalil pendukung dalam menentukan hukum Islam. Ia tidak menggunakan istihsan dan maslahah secara bebas karena dianggap sebagai metode yang bisa didasarkan pada hawa nafsu dan hanya mencari kemudahan. Mazhab Hanbali dalam menentukan hukum syariah menggunakan metode ijtihad yang terdiri dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, fatwa sahabat, Qiyas, maslahah mursalah dengan syarat sat az-zari'ah dan istihsan terbatas.